Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar sebetulnya setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan oleh karenanya juga setiap hari, bahkan setiap menit, setiap saat, setiap jam, kita selalu mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Entah itu keputusan-keputusan yang kecil, keputusan yang sederhana, sampai pada keputusan-keputusan yang besar. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa tanpa disadari, setiap harinya, manusia itu selalu mengambil keputusan dalam jumlah puluhan hingga ratusan keputusan yang dibuat manusia setiap hari, ya, atau bahkan mungkin setiap menit, setiap jam, manusia mengambil puluhan hingga ratusan keputusan setiap hari. Nah, contohnya sederhana, saudara. Ya, contohnya mulai dari contoh-contoh yang kecil. Kalau kita bangun tidur pagi hari, ya, katakanlah kita terbangun jam 5:30 pagi. Maka keputusan pertama yang harus kita ambil pada hari itu, kita punya dua pilihan, kan? Kalau kita terjaga jam 5:30 pagi, kita bisa menarik selimut kita lagi, atau pilihan kedua adalah kita bangun untuk berolahraga misalnya. Ketika kita membuka mata kita di pagi hari, kita sudah harus membuat keputusan kembali menarik selimut atau bangun dan berolahraga. Ya. Setelah selesai berolahraga, katakanlah saudara, lalu kita bangun, ya kita mau melakukan aktivitas, kita juga punya pilihan lain lagi, kan? Saya mau mandi dulu sebelum saya berangkat ke kantor atau sebelum saya berangkat sekolah, atau saya tidak usah mandi, saya cukup cuci muka gitu, saudara. Ketika sudah masuk di kamar mandi, saudara, kita pun mengambil keputusan. Ketika mandi, saya mau keramas atau tidak usah keramas. Saya mau sikat gigi atau cukup kumur-kumur saja. Keputusan diambil. Ketika selesai mandi dan kita mau berangkat beraktivitas, kita harus mengambil keputusan yang lain. Saya mau sarapan dulu supaya tubuh saya kuat, ya. Atau saya mau langsung berangkat beraktivitas, berangkat kerja, berangkat sekolah tanpa sarapan. Nanti sarapannya langsung gabung jadi satu waktu makan siang misalnya. Setiap hari, setiap saat, bahkan kita selalu mengambil keputusan. Nah, saudara, oleh sebab itu, siapa diri kita hari ini, keadaan kita hari ini, itu secara tidak sadar bahwa diri kita, keadaan kita hari ini sesungguhnya ditentukan dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Keadaan kita saat ini sesungguhnya adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Dan kita sadar, saudara, bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Tidak semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang benar. Ya. Nah, saudara, maka kita sadar juga bahwa tidak semua yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Beberapa saat yang lalu ada seorang menanyakan kepada saya komentar saya tentang sebuah tragedi yang terjadi. Ketika terjadi bencana, ya bencana alam, bencana-bencana kemanusiaan, apakah itu adalah kehendak Allah? Dan saya katakan, kalau manusia bisa mengambil keputusan, maka manusia punya kehendak. Dan kalau manusia punya kehendak, artinya tidak semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Sebab kita sadar, kalau saya bisa mengambil keputusan, maka ada yang namanya kehendak manusia. Dan jika ada kehendak manusia, maka jangan lupakan bahwa ada juga kehendak si jahat yang juga seringkali mengintervensi manusia di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam dirinya. Maka setidaknya ada tiga hal. Ada kehendak Allah, tetapi ada juga kehendak manusia. Dan ada kehendak si jahat yang sangat mungkin terjadi dan mewarnai keputusan-keputusan yang kita buat. Itu sebabnya, saudaraku, dalam bacaan kita hari ini dari Efesus 6 ayat 10-20 dikatakan bahwa kita perlu mengenakan kelengkapan senjata Allah, saudara. Jadi gambarannya seperti seseorang yang akan pergi ke medan perang begitu, mengenakan kelengkapan senjata Allah.
Dan dari gambaran peperangan yang diberikan di sana oleh Rasul Paulus, maka mau dikatakan bahwa ini satu hal yang sangat serius dalam kehidupan kita. Kelengkapan senjata Allah itu tidak hanya dibutuhkan sebagai sarana untuk mempertahankan diri, tetapi supaya kita bisa melawan dan bahkan memenangkan setiap pertempuran rohani kita untuk melawan segala bentuk tipu daya iblis yang mungkin juga mewarnai pikiran, kehendak kita di dalam kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan buat kita, saudara dan saya pada saat ini, apakah di balik setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah mengenakan kelengkapan senjata Allah itu? Apakah kita menyadari bahwa kita sedang ada di dalam peperangan, dalam tanda kutip, peperangan rohani yang terus-menerus kita libati setiap saat dalam kehidupan kita? Dan mari di dalam setiap keputusan kecil ataupun besar yang kita ambil, kita kenakan kelengkapan senjata Allah itu, supaya Allah yang memimpin kita untuk selalu memenangkan peperangan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehendak Allah yang selalu terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Selamat mengambil keputusan hari ini. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara-saudara. Amin.